Selamat pagi teman-teman. Jadi saya dan teman-teman saya ini akan mempresentasikan mengenai desain studi epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif mendeskripsikan distribusi penyakit pada suatu populasi berdasarkan karakteristik dasar individu seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kelas sosial, status perkawinan, tempat tinggal, dan lain sebagainya, serta waktu. Selain itu, epidemiologi deskriptif ini bisa digunakan juga untuk mempelajari perjalanan alamiah penyakit. Tujuan epidemiologi deskriptif. Yang pertama, memberikan informasi tentang distribusi penyakit, besarnya beban penyakit, dan juga kecenderungan penyakit pada populasi yang berguna dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk intervensi kesehatan. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit. Ketiga, merumuskan hipotesis tentang paparan sebagai faktor resiko atau kausa penyakit. Selain itu, metode penelitian deskriptif ini juga digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan, atau analisis data, membuat kesimpulan dan laporan. Epidemiologi deskriptif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada case report, yang kedua ada case series, dan yang ketiga ada cross-sectional. Case report. Case report adalah studi kasus yang menggambarkan pengalaman kasus atau pasien, sehingga rancangan case report ini disebut rancangan kuno dan jarang digunakan lagi. Studi kasus dilakukan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal. Meskipun di dalam studi kasus ini yang diteliti hanya berbentuk unit tunggal, namun dianalisis secara mendalam, meliputi berbagai aspek yang cukup luas, serta penggunaan berbagai aspek yang cukup luas, serta penggunaan berbagai teknik secara integratif. Kelebihan dari case report yang pertama adalah dapat sebagai petunjuk pertama dalam mengidentifikasi suatu penyakit. Yang kedua, dapat untuk memformulasikan suatu hipotesa. Dan kelemahan case report adalah yang pertama, tidak dapat digunakan untuk mengetes hipotesa karena tidak ada kelompok pembanding. Yang kedua, terdiri dari satu kasus dan tidak ada kelompok pembanding sehingga tidak dapat untuk mengetes suatu hubungan asosiasi secara statistik. Case series. Case series merupakan studi lanjut dari case report. Case report hanya terdiri dari satu kasus saja, tetapi case series terdiri lebih dari satu kasus dan kurang dari 10 kasus. Studi ini juga terkait pada sindrom atau penyakit baru. Unit pengamatannya juga individual. Case series merupakan suatu rancangan penelitian yang menggambarkan sekelompok kasus dengan diagnosa yang sama. Rancangan penelitian ini juga tergolong rancangan yang kuno sehingga jarang digunakan lagi. Kelebihan dan kekurangan case series. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari case series adalah yang pertama, sebagai petunjuk pertama dalam mengidentifikasi suatu penyakit baru. Yang kedua, untuk memformulasikan suatu hipotesa atau dugaan. Kekurangan dari case series adalah yang pertama, studi ini tidak dapat digunakan untuk mengetes hipotesa karena tidak ada kelompok pembanding. Yang kedua, case series terdiri lebih dari satu kasus akan tetapi tidak ada kelompok pembanding sehingga tidak dapat untuk mengetes suatu hubungan asosiasi yang valid secara statistik. Cross-sectional. Cross-sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu masa. Artinya, tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Hal ini tidak berarti semua subjek penelitian diamati pada waktu yang sama. Pengertian-pengertian yang perlu dipahami dalam penelitian cross-sectional dan juga untuk penelitian analitik yang lain diantaranya ialah penyakit atau efek faktor risiko untuk terjadinya penyakit tersebut dan agen penyakit atau penyebab penyakit. Faktor risiko ialah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang mempengaruhi perkembangan suatu penyakit atau status kesehatan tertentu, atau kondisi yang memungkinkan adanya mekanisme hubungan antara agen penyakit, host, dan penjamu atau manusia, sehingga terjadi efek sakit. Ada dua macam faktor resiko. Yang pertama, faktor resiko yang berasal dari lingkungan atau faktor resiko ekstrinsik. Yang kedua, faktor resiko yang berasal dari organisme itu sendiri atau faktor intrinsik.
Faktor resiko yang berasal dari organisme itu sendiri atau faktor intrinsik dibedakan menjadi 3, yaitu faktor jenis kelamin dan usia, faktor anatomi atau konstitusi tertentu, faktor nutrisi. Faktor resiko yang berasal dari lingkungan atau faktor resiko ekstrinsik, yaitu keadaan fisik, kimiawi, biologi, psikologi, serta sosial, budaya, dan perilaku. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.